Selamat pagi anak-anakku sekalian. Kita berjumpa lagi pada pertemuan yang ke-6 mata pelajaran Penjak Ketrek untuk kelas 7. Materi pertemuan yang ke-6 pada hari ini adalah materi renang. Renang adalah aktivitas di bawah air. Maka adapun macam-macam renang yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah renang gaya bebas. Yang kedua, renang gaya punggung. Yang ketiga, renang gaya kupu-kupu. Dan yang keempat, renang gaya katak. Nah, pada hari ini saya akan terlebih dahulu membahas tentang materi renang gaya bebas. Adapun teknik dasar renang gaya bebas, yang pertama adalah posisi kepala. Nah, salah satu kesalahan yang paling sering dilakukan oleh seorang perenang saat melakukan renang gaya bebas adalah posisi kepala. Nah, posisi kepala ini yang cenderung melihat ke depan dalam teknik renang yang salah. Maka pada teknik renang yang benar, posisi kepala seharusnya selalu melihat ke bawah. Posisikan juga kepala dalam satu garis lurus dengan garis tengah tubuh kita, karena tidak terlalu ke bawah maupun ke atas. Nah, jika kalian memposisikan kepala terlalu ke atas atau melihat ke depan, maka otomatis tubuh kita akan terdorong ke bawah. Akibatnya kita akan mengalami tenggelam dan kalian semakin sulit bergerak maju dan kecepatan berenang akan menjadi lebih lambat. Yang kedua adalah posisi tubuh kita saat dalam kolam renang untuk melakukan gaya renang bebas. Nah, pastikan tubuh kita harus selalu lurus dan rata dengan permukaan air. Tubuh kita jangan terlalu masuk ke dalam air, karena hal ini dapat membuat kita lebih berat dan sulit untuk melakukan gerakan berenang karena badan kita yang terkena air sangat banyak. Yang ketiga adalah gerakan kaki saat kita melakukan renang gaya bebas. Nah, anak-anak sekalian, gerakan kaki ini sangat penting karena kaki dapat membuat daya dorong yang besar agar tubuh dapat bergerak. Saat berenang, kaki kita harus lurus dan lutut tidak boleh ditekuk. Jadi posisi kaki itu lurus ke belakang untuk mendorong-dorong air atau mencambuk-cambukkan air. Nah, karena jika lutut kita tekuk, maka hal tersebut akan memperlambat kecepatan kita untuk melakukan renang gaya bebas. Pada kaki yang bergerak adalah pangkal paha. Lakukan secepat mungkin, seperti saat kita berjalan cepat, namun harus tetap lurus dan mencambuk-cambukkan air. Untuk melatih gerakan kaki ini, kalian dapat berpegangan pada pinggir kolam, kemudian kaki kalian lakukan gerakan di atas sampai terasa kaki sudah benar dan agak ada dorongan ke depan. Nah, lakukan latihan ini secara rutin agar dapat kita menghasilkan
hasil yang maksimal. Dan yang keempat adalah teknik gerakan kedua tangan pada renang gaya bebas. Selain kaki, tangan juga mempunyai peran yang sangat penting dalam renang gaya bebas. Dengan kekuatan tangan yang besar, maka akan membuat kecepatan renang kita juga semakin bertambah. Karena gerakan lengan saat berenang gaya bebas seperti kita mengayuh, seperti ini contohnya. Namun jari-jari harus menyerupai tangan atau kaki katak. Nah, hal tersebut dikarenakan dapat membuat kita berenang lebih cepat. Maka posisi tangan atau jari tangan yang duluan memegang air adalah jari kelingking. Setelah itu kita dorongkan tangan ke belakang. Itulah teknik dasar gerakan tangan. Berikut yang terakhir adalah teknik mengambil napas renang gaya bebas. Nah, anak-anak sekalian, pernapasan di dalam air ini sangat penting. Jadi, adapun cara mengambil napas saat berenang gaya bebas juga sangat penting. Karena jika kita salah melakukan hal ini, maka kita dapat menelan air dalam kolam renang. Ketika kita mengambil napas, pastikan jika tangan kalian berada pada posisi mengayuh ke atas dan ke depan, atau tangan kita mengayuh agak ke depan. Penyesuaian tangan sesuai dengan arah kalian untuk menarik napas. Jadi, jika kalian mengambil napas ke arah kanan, Anda harus menoleh ke kanan dan tangan kanan berada di posisi atas setelah mengayuh dan mengarahkannya ke depan. Sebaliknya, jika Anda menoleh ke kiri, pastikan tangan kiri kalian berada di atas. Pengambilan napas saat berenang biasanya dilakukan setelah gerakan tangan kiri dan tangan kanan mengayuh sebanyak 1 kali. Itulah kelima teknik dasar dalam renang gaya bebas. Nah, teknik renang gaya bebas ini dapat kalian lakukan sendiri di rumah jika kalian memiliki kolam atau kalian pergi ke tempat-tempat wisata yang mempunyai kolam renang. Nah, untuk kalian yang belum bisa berenang sama sekali, sebaiknya jangan atau tidak langsung pada kolam renang, atau tidak langsung berada atau masuk ke dalam tempat yang sangat dalam. Sebaliknya, jika kalian memerlukan privat atau pembimbing atau guru atau pelatih, sebaiknya kalian panggil untuk melatih kalian supaya kalian lebih cepat bisa berenang. Nah, itulah sedikit materi tentang renang gaya bebas. Nah, moga-moga anak-anak sekalian dapat mempelajari materi ini dan dapat mempraktikkannya agar kalian dapat berenang dengan baik supaya tubuh kita tetap sehat, tubuh kita tetap bugar, dan jangan lupa bergembira. Sekian dan terima kasih. Bravo olahraga.